Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Ciamis serta memperbaiki tata kelola pupuk subsidi dalam menghadapi masa tanam 2 di awal Mei tahun 2025. Anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Dapil 10 Ir Haji Heri Dermawan melakukan inspeksi mendadak ke gudang pupuk yang ada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sidak pertamanya dilakukan ke gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia yang beralamat di Jalan Ciamis Banjar, tepatnya Kecamatan Cijengjing, dan sidak yang kedua dilakukan ke gudang pupuk yang ada di Kecamatan Cimaragas tepatnya pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Dalam sidaknya Heri mempertanyakan apakah distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi telah direncanakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan petani khususnya di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Karena, jika kita cermati, terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Ciamis itu telah direncanakan secara sistematis dan berbasis data, sehingga kebutuhan real untuk petani di setiap kecamatan bisa lebih aman. Karena menurut Heri, Dinas Pertanian bersama-sama dengan kelompok petani telah menyusun jauh-jauh hari telah memverifikasi kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi dan itu telah diverifikasi. Sehingga harus menjadi perhatian khusus dan harus terus diupayakan mencari solusinya agar tidak mengganggu kelancaran pada musim tanam 2 ini. Kalau kebutuhan per bulan, kamu tahu administrasi itu? Kalau untuk kebutuhan iya bagus. Jadi stok untuk musim tanam ini? Ya, belum. Ada mana? Apa? Ayo, itu siapa itu? Nanti. Biar apa? Kecil pembuatnya tuh. 16 ya? Sekarang nggak domain kan? Urusan iPhone-nya angle. Nanti videonya dari sana ke sini. Kalau ini bawanya ke sini Apa? Ini Ponska. ya, Yang itu sama. Kalau ini Ponska Plus, ini non subsidi, ini non subsidi. Kalau ini SP26 itu Ponska Plus non subsidi. Kalau yang subsidinya yang ini sampai rentakan sana subsidi semua. lebih banyak. Yang biasa kurang cuma keluar. Iya. Iya. Keluar masuknya barang, kalau keluar oke lah ya. Ya. Nah masuknya barang yang menentukan kita butuh sekian dan siapa yang jual. Kalau misalkan untuk masuknya barang, kalau misalkan memang kita stoknya kurang dan misalkan kita minta besar. Tapi kalau misalkan memang untuk stoknya udah memadai, kita nggak bisa. Tapi nanti kalau misalkan dari pihak petrolnya, biasanya dari pihak petrol diharuskan ada kiriman, ya kita terima aja, kita tampung aja. Jadi ini kan baru musim tanam kedua ya, Ya. baru mulai ya. Ya. Itu aman, Aman juga. aman ya. Aman. Kalau Ya, ada masalah. Petrol sih lancar Pak. mantap. Iya. Ya, Vivo. Vivo ya. Ya, Vivo Pak. Ya, Vivo itu. Iya, betul. Vivo. Kita nggak tahu masalahnya gimana. Kamu bagian gudang di sini. Iya. Bosmu itu siapa? Kalau Kamu itu bikin laporan ditujukan ke siapa? ke PT Graha, Oh, ya, iya, pihak ketiga yang nolak pihak perusahaan. ketiga itu Oke. kita dari PT Graha Sarana Gresik. Terus kenapa di sini nggak dijadikan gudang pupuk bersama? Kalau untuk gudang pupuk bersama, kan dari kapasitasnya Pak, dari kapasitas gudangnya kan kita cuma 2000 ton. Sedangkan kalau misalkan untuk pupuk bersama yang kayak NPK Iya. kebutuhin kapasitas berapa sama urea kebutuhin kapasitas berapa. Jadi tidak memadai gitu kan untuk kapasitas gudang. Di Ciamis nyari gudang 5.000 ton juga susah. Iya, Gitu. Tapi kan mempermudah distributor untuk ngambil lah. Iya betul. Cuman kalau itu
gudang bersama memang jarang sih Pak. Yang ada kayak di wilayah lain juga, kayak di Tasik juga kan 2 gudang. Ada Petro sama Kujang juga sama. Beda gudang. Musim tanam kedua di Ciamis itu apa? 2000 ton. Ini untuk seluruh wilayah Ciamis Pak? Seluruh wilayah Ciamis. Saat ini jadi ada satu yang kabupaten. adanya berapa ini? Yang ada saat ini tuh 1956 ton. Yang keluar Yang ada 150 tuh. Ya, untuk yang keluar untuk di bulan ini belum nyampe 100 ton sih Pak. Baru 100 kurang lah. Soalnya memang belum masuk musim tanam kedua. Bulan Mei ya? Iya. Atau bulan Juni? Yang Juni sekarang. Juni itu keluar cuma 100 ton. Ya, belum sampai 100. Ini langsung ke distributor ya? Iya, distributor dulu. Oh. Kalau kita pelayanan distributor dulu, nggak langsung bios. Lebih senang, lebih deket. Iya. Ini rada sopan kantornya daripada yang tadi ya. Palet ini punyanya gudang atau punyanya PI? Punya gudang, Pak. Punya gudang ya. Nah iya ini. Kayaknya dulunya kontrak pertama, Pak. Saya Palet yang besar-besar ini kan pasti apalagi yang di sana, yang sebelah sana itu parahnya, Pak. Mana yang bekas kopek? Kort yang kort. Ini baku. Iya iya iya. Iya. PS jadinya. Biar nanti bisa diretur. Gelap nggak gambar? Nah ini palet-palet yang rusak ini merugikan. Soalnya udah pengadilan permintaan, tapi belum dikirim juga, Pak. Padahal satu palet dibanding satu karung pupuk mahalan Iya. pupuk, artinya sangat murah lah ini. Bapak sudah ngajuin? Udah. Ngajuinnya kemana? Ke yang punya gudang, ke pihak ketiga, ke PI atau ke Kujang? Ke pihak ketiga. Ya, ini kan yang mengelola pihak ketiga ya. Gitu. Apa PT apa yang? Dan untuk naikannya kan pasti digeret dulu. Gudang PT PI di Cijinjing, Ciamis, dan sekarang ada di gudang kedua di daerah Cimaragas. Kalau gudang pertama tadi menampung produk dari petrokimia, yaitu NPK. Kalau di sini menampung produk dari Kujang, urea, dan ada petroganik. Yang ingin saya lihat sebetulnya satu aja, stok untuk musim tanam kedua ini, gitu. Karena bagaimanapun juga ketahanan pangan itu akan sukses kalau produksinya terpenuhi. Produksi terpenuhi itu hanya 2 hal, yaitu air dan pupuk. Nah, pupuk ini yang selalu jadi biangker, alhamdulillah sudah mulai bagus. Dan oleh karena itu saya ingin melihat stok, gitu. Tadi stok di gudang Cijinjing di Ciamis aman. Itu ada berkisar sekitar 1000 ton. Itu sudah cukup, gitu. Dan di sini ada 530 per hari ini itu urea, dan itu juga sudah cukup. Kalau masih dirasakan kurang, itu bisa nanti ngambil di gudang Banjar. Ini kapasitas gudang 4.000, sangat memenuhi syarat. Nah, artinya dalam keadaan darurat pun misalkan tiba-tiba mobil nggak bisa jalan dari PT Pupuk ke sini, stok kita sudah aman, itu kan ya. Cuman memang ada sedikit-sedikit masalah, yaitu memang kita perbaikilah gitu. Kalau di gudang Cijinjing tadi kan masalahnya ya gudang untuk kantor untuk adminnya lah harus dimanusiakan, ya paling nggak dipasang AC karena posisinya menghadap matahari. Kalau di sini bagus kantor adminnya, tapi di sini ada masalah palet yang sudah rusak. Palet ini nggak seberapa harganya, tapi ternyata ini sudah menelan korban 72 karung pupuk. Nah ini kan
sangat disayangkan. Harusnya 0, nggak boleh 72. Nah ini bukan kesalahan orang gudang, karena palet kita terbuat dari kayu itu masa pakainya terbatas, apalagi tumpukan sangat tinggi. Alangkah baiknya kalau PTPI mengganti semua palet-palet itu dengan palet yang terbuat dari plastik gitu. Itu mungkin bisa seumur hidup itu yang palet plastik itu. Mudah-mudahan nanti saya usulkan kepada PTPI supaya ini orang-orang yang di ujung tombak ini nggak disalahkan terus gitu lah. Wah ini stoknya kurang ada apa gitu. Tapi ya enggak ya. Tapi itu kan bisa diretur ya, nanti ya diganti lagi. Tapi kalau kebanyakan retur kan sayang. 72 sak itu berarti 3 ton 600, bayangkan. Padahal satu petani itu butuhnya paling kalau urea rata-rata petaninya kan di sini paling setengah hektar sudah bagus itu. Enggak. Artinya itu 3,6 ton itu jumlah yang banyak kalau dibandingkan dengan kebutuhan petani. Ini terbuang dengan percuma. Mudah-mudahan lah segera bisa diperbaiki. Kan ini juga masalah kecil lah gitu. Tapi yang paling penting stok sudah aman. Jadi petani di Ciamis nggak usah ragu-ragu lagi, pupuk sudah ada. Terima kasih.